Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan logika dan penalaran hukum, di mana pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik mendalam terkait mempelajari mengenai logika dan penalaran hukum, di mana memang ketika berbicara logika dan penalaran hukum, goals yang diinginkan adalah bagaimana seorang itu berpikir secara hukum yang terstruktur dan tujuannya untuk apa? Yaitu menemukan sebuah hukum. Nah, di sini pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai aliran penemuan hukum. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses pembelajaran kita kali ini dapat secara utuh dipahami dan menjadi nilai ibadah untuk kita. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Selesai, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita mulai dari pengertian. Jadi, makna penemuan hukum dilatar belakangi karena hukum bukanlah selalu berupa kaidah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Dan di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya yang harus digali serta ditemukan. Seperti dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengenalan awal, pemahaman awal terkait dengan hukum itu, kalian jangan serta-merta ketika berbicara hukum pasti peraturan yang tertulis dan sebagainya, itu tidak. Hukum lebih dari itu. Nah, ini disampaikan di sini bahwa memang hukum itu bukan hanya sebatas kaidah baik tertulis maupun tidak, tapi juga bisa dikatakan sebuah perilaku atau peristiwa. Menurut Paul Scholten, penemuan hukum adalah suatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Terkadang bahkan sangat sering terjadi di mana peraturannya harus ditemukan melalui jalan interpretasi atau jalan menggali, maupun dengan analogi ataupun revisioning atau perbaikan hukum. Interpretasi dalam hal mengartikan dan juga analogi membandingkan dan juga perbaikan hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas penerapan peraturan hukum pada peristiwa hukum yang konkret. Jadi ketika berbicara penemuan hukum itu sebenarnya mensinkronkan antara das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu lebih kepada bagaimana yang seharusnya itu ada di peraturan perundang-undangan dengan peristiwa konkret, atau das Sein seperti itu. Selanjutnya, itu penemuan hukum adalah suatu proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum das Sollen yang bersifat umum dengan mengikat akan peristiwa konkret das Sein seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Menemukan hukum merupakan karya manusia, di mana hal ini berarti bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subjektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan yang relevan. Selanjutnya, penerapan sendiri selalu berarti merumus ulang suatu peraturan abstrak untuk peristiwa yang konkret. Itu mengenai penemuan hukum. Adapun dari pengertian penemuan hukum, selanjutnya kita akan membahas mengenai penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Penemuan hukum itu dapat dilakukan di mana saja. Yang pertama, penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh hakim. Sifatnya konfliktif. Maksudnya di sini adalah ada konflik yang kemudian hakim itu mencoba mengkaitkan dengan peraturan yang ada. Kekuatan mengikat sebagai hukum sebagai sumber hukum.
ketika hakim sudah memutuskan sebuah perkara itu juga menjadi sebuah sumber hukum. Ada juga pembentukan undang-undang, sifatnya perspektif. Pembentuk undang-undang ini lebih kepada memang ya seperti dalam metode pembentukannya. Jadi ada sebuah lembaga pembentukan undang-undang yang tujuannya itu mengakomodir segala bentuk kepentingan masyarakat, seperti itu. Ada juga notaris dan advokat, sifatnya problematis, sumbernya adalah klien. Jadi ada notaris dan advokat ini memiliki kewajiban untuk melayani klien yang memang bermasalah, khususnya di bidang hukum. Kalau notaris itu dalam hal mungkin pertanahan dan juga beberapa perjanjian. Kalau advokat ini sebenarnya lebih luas lagi, bukan hanya masalah-masalah pidana dan sebagainya, tapi segala bentuk masalah itu bisa disampaikan oleh advokat, seperti itu. Ada juga dosen, pakar, dan ilmuwan, sifatnya reflektif, bukan merupakan hukum karena teoritis. Jadi ketika dosen pakar ilmu hukum menyampaikan, itu sifatnya lebih doktrin kepada penyampaian dari para ahli sebelumnya, di mana teori itu juga dikembangkan dari fenomena-fenomena masyarakat. Ada juga para pihak, sifatnya emosional. Para pihak di sini adalah seorang yang memang bersengketa dalam proses peradilan. Pada dasarnya setiap orang berhak melakukan penemuan hukum, tetapi bukan merupakan hukum dan bukan sumber hukum. Itu mengenai penemuan hukum. Yang berikutnya yaitu sistem penemuan hukum. Jadi sistem penemuan hukum ini di sini ada dua cara. Yang pertama adalah sistem penemuan hukum heteronom dan sistem penemuan hukum otonom. Bagaimana kedua sistem ini bisa berjalan, kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu sistem penemuan hukum heteronom. Jadi sistem penemuan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan negara-negara kontinental termasuk Indonesia. Jadi penemuan hukum yang dilakukan dalam sistem heteronom ini memang mengacu pada sebuah persoalan-persoalan yang disampaikan oleh pihak-pihak. Hakim bebas tidak terikat pada putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai perkara sejenis. Jadi di sini hakim memiliki kemerdekaan karena hakim itu tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya yang sudah melakukan putusan atau sudah memberikan putusan terhadap perkara sejenis. Hakim berpikir deduktif dari bunyi undang-undang yang sifatnya umum menuju peristiwa dan akhirnya sampai pada putusan. Jadi deduktif itu berpikir dari undang-undang yang sifatnya umum lalu dikonkretisasi dari peristiwa konkret atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, peristiwa hukum terutamanya, yang mengakibatkan memang akan memunculkan sebuah putusan sesuai atau salah atau benar dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah sistem penemuan otonom. Jadi sistem penemuan otonom terdapat dalam sistem peradilan Anglo-Saxon seperti di Amerika yang menganut asas the binding force precedent atau stare decisis et ioli non mover. Jadi di sini sebenarnya hakim itu terikat pada keputusan-keputusan yang lalu. Jadi putusan hakim terkait dengan perkara sejenis itu menjadi sebuah presiden atau kebiasaan yang memang harus ditaati. Dan di sini kedudukan hakim itu hanya sebatas sebagai juri, seperti itu. Jadi pihak yang perkara itu lebih seperti orang yang sedang bersengketa atau berkompetisi, seperti itu. Hakim terikat pada putusan hakim yang telah dijatuhkan mengenai perkara sejenis dengan yang akan diputus hakim yang bersangkutan. Itu yang terjadi dalam sistem hukum yang otonom. Selanjutnya, hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang.
Tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. Jadi berbicara hukum atau penerapan sistem penemuan hukum di Indonesia itu memang secara teoritis itu heteronom karena memang hakim tidak terikat pada putusan hakim yang terdahulu, tapi juga memiliki sifat otonomnya di mana hakim atau bisa dibilang hukum itu seringkali memang sebuah peraturan yang tidak lengkap, sehingga hakim dalam memutuskan sebuah perkara tertentu harus menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undang atau bahkan melengkapi undang-undang itu menurut pandangannya sendiri, menurut hakim itu sendiri. Jadi penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim di Indonesia itu tidak murni heteronom saja, tapi ada otonomnya. Nilai-nilainya ada di mana? Di mana hakim itu harus menjelaskan dan melengkapi undang-undang karena memang ada pandangan hukum atau undang-undang itu adalah sarana yang tidak lengkap yang kemudian harus dilakukan sebuah proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Selanjutnya ini mengenai aliran-aliran penemuan hukum. Jadi dalam penemuan hukum terdapat beberapa aliran. Sebelum tahun 1800-an, sebagian besar hukum adalah hukum kebiasaan atau memang sebagai hukum yang memang itu sudah menjadi kesepakatan dan tidak tertulis, kebiasaan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus dan berkelanjutan, yang beraneka ragam dan kurang menjamin kepastian hukum. Mengapa kurang menjamin kepastian hukum? Karena memang di sini tidak ada sebuah sumber hukum yang terkodifikasi seperti itu. Keadaan ini menimbulkan gagasan untuk menyatukan hukum dan menuangkan dalam sebuah kitab undang-undang atau istilahnya adalah kodeks, atau kita kenal kalau di Indonesia kodifikasi. Maka timbullah gerakan kodifikasi. Timbulnya gerakan kodifikasi ini disertai timbulnya aliran legisme, yaitu aliran dalam ilmu pengetahuan hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Legisme ini lebih kepada memang hukum itu pengakuan dan legitimasinya itu ketika memang sudah ada undang-undang yang tertulis mengatur sebuah hal-hal tertentu yang terkodifikasi, diatur dalam sebuah buku tertentu seperti itu. Di luar itu adalah bukan hukum. Itu menurut aliran-aliran. Selanjutnya, mengenai aliran hukum ini dalam perkembangannya, undang-undang dipandang sering tidak lengkap dan sering tidak jelas. Hal tersebut mengakibatkan aliran legisme semakin ditinggalkan. Itu menjadi pasti teman-teman karena memang ketika berbicara undang-undang itu seringkali keteteran karena tidak bisa mengakomodir perkembangan manusia, perkembangan perilaku masyarakat yang cukup pesat. Sehingga aliran legisme ini semakin ditinggalkan seperti itu. Jadi hukum itu bukan hanya sebatas undang-undang saja atau bunyi peraturan yang ada saja, tapi harus mengakomodir perkembangan masyarakat yang terjadi. Sehingga hakim di sini diharapkan dapat menyesuaikan undang-undang dengan keadaan yang ada. Jadi hakim itu memiliki tugas melakukan penemuan hukum di mana mungkin kasus yang terjadi itu tidak diatur dalam undang-undang, yang kemudian hakim ini berperan untuk menemukan hukumnya dari keadaan-keadaan atau peristiwa yang ada di masyarakat. Pada abad ke-19, kedua aliran yang lebih lunak dari legisme yaitu mazhab sejarah atau Faire School. Mazhab historis memberikan pandangan bahwa selain undang-undang masih ada sumber hukum lain yaitu kebiasaan. Sedangkan mazhab Faire School ini menurut von Schaffik, hakim memang bebas dalam menerapkan undang-undang, tetapi ia tetap bergerak dalam sistem hukum yang tertutup. Sistem hukum yang tertutup seperti apa? Sebenarnya dalam arti di sini hakim memiliki sebuah keyakinan hukum seperti itu. Itu mengenai mazhab historis.
Yang berikutnya ini aliran penemuan hukum oleh hakim. Jadi ketika dirasakan aliran legisme tidak mampu lagi memecahkan problem-problem hukum yang muncul, maka oleh kalangan hukum berpendapat bahwa penemuan hukum oleh hakim adalah suatu yang wajar dan bahkan sangat diperlukan. Terdapat beberapa aliran penemuan hukum oleh hakim, diantaranya adalah aliran Berger jurisprudence, aliran interpretation jurisprudence, aliran sosiologis Rechtschool, seperti itu. Bagaimana ketiga aliran ini berjalan akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Aliran Begriff jurisprudence, jadi aliran yang mengawali dibolehkannya hakim melakukan penemuan hukum. Ajaran dari aliran ini bahwa sekalipun undang-undang tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya yang luas. Penggunaan hukum atau logika atau silogisme menjadi dasar utama dari aliran ini. Jadi hakim itu bebas melakukan penemuan hukum yang didasarkan oleh hukum dan logika yang ia tahu. Tujuan dari aliran ini adalah bagaimana kepastian hukum dapat terwujud dengan tidak begitu memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat. Kekurangannya adalah di situ, teman-teman. Jadi tujuan ini lebih kepada kepastian hukum yang agak menyingkirkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat. Aliran ini hanyalah melihat hukum sekedar persoalan logika dan rasio belaka. Bahwa memang seharusnya hukum itu bukannya sebatas itu saja, tapi hati nurani dan sebagainya. Berikutnya adalah aliran interpretation jurisprudence. Jadi aliran ini muncul sebagai kritik terhadap aliran Begriff jurisprudence. Undang-undang jelas tidak lengkap, namun undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Itu harus kalian pahami. Di mana sumber-sumber hukum itu berada, bukan hanya sebatas undang-undang. Sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang luas, seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, tidak terbatas pada bunyi undang-undang saja. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat. Jadi di sini penekanannya berbeda dengan aliran sebelumnya berdasarkan jurisprudence. Jadi di sini bukan hanya kepastian tapi juga kemanfaatan bagi masyarakat. Di sisi lain, aliran ini membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan. Nah, ini kekurangan dari aliran ini. Dari hakim yang sejatinya hanya manusia biasa yang takkan mungkin terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya. Lebih faktor subjektif. Ini sebenarnya aliran yang cukup baik, tapi juga memiliki faktor atau kekurangan yang luar biasa. Dampaknya akan sangat luar biasa apabila hakim itu tidak memiliki integritas dan kredibilitas yang cukup. Dia akan melakukan penyelewengan atas wewenang-wewenang yang dia miliki. Materi yang terakhir ini adalah aliran sosial Rechtschool. Jadi hakim bukan hanya sekadar corong undang-undang, tidak seperti bergerak jurisprudence tadi, di mana hanya logika untuk menafsirkan undang-undang yang tujuannya adalah kepastian hukum. Tapi juga hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum serta kesadaran hukum warga masyarakat. Jadi nilai sosiologinya itu harus diperhatikan terkait dengan penerapan atau pembentukan hukum. Menurut Hemaker, hakim sudah sepatutnya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Jadi di sini hakim bukan hanya sebatas tunduk pada undang-undang saja, tapi harus sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggali nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Menurut Hyman,
berpendapat bahwa hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan warga masyarakat yang merupakan hukum dalam makna sebenarnya. Jadi bisa dibilang karena hukum itu tidak hidup di ruang hampa, dia pasti berkaitan dengan nilai-nilai dan perilaku manusia dan sebagainya. Ketika penerapannya itu menyesuaikan dengan kesadaran dan kebutuhan hukum yang ada, disitulah hukum yang sebenarnya. Hukum itu sebenarnya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Silahkan apabila ada pertanyaan atau pendapat terkait materi yang saya sampaikan ini, sampaikan melalui forum diskusi yang telah disediakan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.